Benar, Brian Putros tuh menunjukkan keprofesionalannya dia sebagai seorang defender. Cuma bete ya bukan. Keren. Ada sempat tuh ada momen yang tiga striker dimainin kan. Ramon di wing, William Barros di wing, Andrew yang buka ruang akhirnya. Kalau kata Aing gimana ya, Andrew tuh dia tuh jadi striker, tapi kadang dia tuh bisa jadi false nine. Ya. Kadang kalau Andrew Jung yang dapat bola, yang ngacak-ngacaknya Barros. Kadang kalau Ramon tuh kemarin kan di sayap tuh dapat Andrew Jung tuh yang buka ruang-ruangnya, Barros kan yang jadi second line-nya. Mungkin itu alasan Bojan kenapa ngambil lagi rekrutan asing striker kan. Ya, mungkin di saat-saat yang kayak gini mungkin dipakai 3 striker dan Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Balik lagi bersama kami para pemuda yang hobinya nonton bola, sesuai menganalisa padahal hanya curhat semata. Balik lagi di konten ngebol. Apa itu? Ngeluhin tentang bola. Ramontada Persib akhirnya dengan susah payah mengalahkan Arema. Betul. Sebelumnya kita akan kembali lagi membahas Persib ke Betul. lawan Arema 2-1. Menjadi sorotan Tom Haye karena akhirnya bisa 100 menit. membuktikan 100 menit bisa. Main keren Tom Haye. Eliano juga Wah, keren. sama. Keren, keren. Mana hoki atau tidak udah jelas itu mah. Oh, jelas Sudah tidak. ada hoki gitu Tidak. mah. Udah oke. Gak oke itu mah. Ada beberapa finishing yang kena tihan. PR sih finishing ya. Finishing masih jadi PR. Cuman kemarin ada sisi positifnya apa? Andre Jung, Ramon Tangku, William Barros, ketiga striker itu tadi dimainin dengan sistem 3 yang berbeda-beda dan semuanya jalan menurutku. Baik lagi sesuai prediksi kita, kalau yang belum tahu bisa ada di video sebelumnya yang tentang Ramon itu ada kemungkinan tidak akan mungkin menjadi goal getter, tapi menjadi orang yang pertama buat nge-pressing lawan. Sebetulnya terbukti dari pertandingan kemarin, Ramon sangat jelas duel one on one-nya. Iya Satu lawan satu menang bisa. terus, Menang terus. keras lagi badannya si L itu. Ini buat kalian ya Bobotoh yang ngehujat Ramon, produk gagal, ini si gagal kayak David. Hei, lihat kemarin. Dia tuh pertama perannya bukan jadi goal getter, tapi dia dari segi positioning, bola atas juga kemarin udah kebukti. Iya, Ada yang tihan tuh 2 kali. 2 kali. sekali Ramon mah. Ketujuh lagi Beckham kan. Ada satu lagi heading, Heading. Oh, ya. Dia tiang 2 kali. satu lagi Satu heading, lagi mah si Ramon heading ngamplang. tapi nggak ketihang, Nggak tapi headingnya dapet gitu. Gitu posisinya Ramon udah mulai bagus, Tom Haye udah mulai klop, udah ini. Tapi kelihatan chemistry antar pemain udah mulai terlihat agak cair, meskipun belum sempurna. Ya, Apa ya? Gegeduk tuh apa artinya? Pemimpin. Bukan, jadi si faktor yang bisa klopnya itu mood orang ya lawan lain City Seller kelihatan banget. Lawan lain City Seller imbang, meskipun imbang yang mungkin harusnya bisa menang, mental udah mulai naik dan terbukti mental juara Persib Telah kembali. masih melekat dengan adanya racikan Bojan. yang kemarin kelihatan lah ada kelemahan Teja, ada kelemahan pressing heading kemarin kan 2 gol Persib dari Lyon City sama kemarin. Keraguan Keraguan Teja dan Nah, itu pun gitu lagi sama kayak gitu banget golnya, pressing heading dak. Itulah yang perlu dibebenah. Tapi kalau buat defending mah kayaknya udah nggak harusnya perlu. Aman banget lah pokoknya. perlu evaluasi mah. Cuman Matrikardi jangan disuruh build up ya. Ya bisa. Bukan nggak disuruh tapi lebih ke Fokus defense aja lah. mungkin belum cocok buat build up. Kadang sesekali build upnya Matrikardi
nggak nyampe gitu ke si pemainnya, mungkin belum balik Belum lagi, belum adaptasi atau apa. Kurang cocok face build up sih berarti KDT. Kalau slow build up mah masih bisa, maksudnya masih pas dari kaki ke kakinya tuh dia nggak perlu dari back ke AMFT, dia nggak perlu kayak gitu, ya udah ke CMF dulu, CMF balik lagi ke CB ke CMF lagi kalau slow build up mah dia masih bisa, cuman kemarin mah murni kesalahan lah. Tapi itu benar, Brian Putros tuh menunjukkan keprofesionalannya dia sebagai seorang defender. Cumbet ya bukan. Keren pokoknya. Keren sumpah. Tapi ya, apresiasi. Cepatlah ke pengambilan keputusan. Feelingnya pas. meskipun di luar itu kartu merah ya, Nah. ya mau nggak mau ya harus dilakuin. Harus itu mah, Profesional. kalau enggak udah itu 3 lawan 1 apa 3 lawan 2 gitu. Gak bakalan 2-1 pasti Mantap. jadinya 2-2 kalau itu nggak. soalnya ruangnya kebukanya ruangnya benar-benar kosong Pokoknya banget. semuanya 2 lawan bisa. 1. Iya. Cuma Metrikade yang belakang. Di depan Darberto sama Paulinho. Nah, itu kalau misalkan lari ya udah mati Kardi udah nggak akan ngepres, kalau ngepres udah pasti. Terus nanti dari second line tuh udah pasti bakal telat turunnya. Itu Soalnya mah semua DMF semua udah pada maju semua. Ya, sama Tricardi sama Putros, sama siapa, sama Julio gitu kalau nggak salah. Julio udah di belakang si Darberto, cuma Metrikade yang di depan si Darberto. Sama si Putros kan, sama Ya, Putros sama ketinggalan. tapi sih gitu mah yang paling aku kagumin mah cara dia tackle-nya keren banget. Itu sebenarnya tackle keras tapi nggak keras gini. Iya sebetulnya dibilang kesalahannya tuh ya memang ada sebetulnya, kan menjadi masalah teh poolnya naik kan, makanya kan langsung Ya, Ya cuma memang harus emang harus dikasih kartu merah. emang wajib itu kartu merah. Nggak apa-apa. setidaknya kan minimal ambil kartu kuning lah gitu buat. Tapi kan ya mau gimana lagi, kan kejadiannya cepat itu ya, udah decision makingnya udah oke lah. Keputusan wasit mah udahlah tepat. Kalaupun mau dikasih kartu kuning juga nggak apa-apa, karena ada beberapa pertimbangan. Dia tuh dari menit awal tuh mainnya rapi gitu, nggak ada pelanggaran apapun. Tapi kalaupun langsung kartu merah juga emang harusnya kartu merah itu mah. Gitu. Peran Andrew Jung, kalau kata kalian kan terus ada sempat tuh ada momen yang tiga striker dimainin kan, Ramon di wing, William Barros di wing, Andrew yang buka ruang akhirnya. Kalau kata Ing gimana ya, Andrew tuh dia tuh jadi striker tapi kadang dia tuh bisa jadi false nine. Iya, fleksibel striker semuanya. Semuanya Iya. fleksibel. Jadi nggak ada Andrew Jung tuh yang harus jadi goal getter, nggak ada Ramon tuh yang harus jadi, nggak ada. Udah semuanya main. ya. Kadang kalau Andrew Jung yang dapat bola, yang ngacak-ngacaknya Barros. Kadang kalau Ramon tuh kemarin kan di sayap tuh dapat Andrew Jung tuh yang buka ruangnya Barros kan yang jadi second line-nya. Wah itu jenius banget tuh pas 3 pemain itu. Bayangin guys, 3 striker dimainin di satu lapangan, bisa disebut 3-3-nya teh target man. Tapi 3-3-nya tuh punya peran masing-masing dan berbeda-beda perannya. Ya mungkin itu alasan Bojan kenapa ngambil lagi rekrutan asing striker kan. Ya, mungkin di saat-saat yang kayak gini mungkin dipakai 3 striker dan Dan jalan lagi. Gila. pergantiannya menurut orang sangat-sangat efektif, tiga pemain Itu diganti. pergantiannya tepat banget semua. Kayak William Marcelo membuktikan di mantan klubnya dia ngasih asis. Barba, nggak tahu kenapa selalu enak lihat dia tuh dari Main ya? stylenya, Ya. dari stylenya, cara dia ngambil bolanya, Bolanya. timing, Orang selalu- timing saya yang suka sama dia timing. Orang selalu ngebayangin aja kalau William Marsilio itu diganti sama Stefano Beltram, keadaannya sama Barba di satu skuad. Ngeri. Kalau kata Tyrone, Kalau kata Iron, tapi ya udahlah, kalau kata Udah Tyrone sih. udah cukup Udah sih. cukup sih. gitu. Kemarin juga kita nonton nih bener-bener pengen William Marsilio tuh masuk karena peran dia teh emang super sub. Dia teh sebenarnya harus jadi super sub, udah nggak si William Marsilio teh Yang ngacak-ngacak. yang ngacak-ngacak, terus pasti dia teh jadi transisi antara dari Tom Haye ke depan, udah dia bisa kayak gitu kan. Peran lini tengah akhirnya ganti, setiap match ganti nih. Kemarin di babak pertama Tom duet sama Putros. Menurut orang pribadi ya,
peran Haye sama Putros mungkin belum terlihat ya kayak, tapi kalau biasa dilihat juga Putros yang benar-benar udah jadi DM murni, dia yang nggak terlalu ngarilin bola kemana-mana. Tom Haye yang jadi tumpuan poros penyerangan Persib. Lihat setiap bola kemanapun pasti ditujuinnya bola pertama ke Haye. Ya. Dan kelihatan Haye benar-benar vertikal pasnya, crossingnya gila. Pasti nyampe ke kaki. Dan pas lagi. Walaupun ada beberapa umpan yang memang pasti ketahan sama center back musuh atau back Itu musuh. wajar lah, nggak Itu sih, aja. biasa Tapi namanya. emang si bolanya tuh nyampe ke kaki udah gitu patokannya tuh. Enak. Jadi bener-bener nyampe. Menjadi ancaman buat tim lawan. Terus kalau katanya satu kayaknya ini nggak tahu ya. Kalau mungkin Persib ngelawan DM yang keras kayak kemarin siapa yang jenggotan itu, Ah. terus ditaruh Beckham di AMF kayaknya kurang efektif. Soalnya kelihatan agak delay, kurang cepat saat counter. Soalnya lihat babak pertama dibilang kita main defense counter, pas keadaan counter nggak counter, Nah counter terus aja bola dimundurin, delay terus. mobile position Fungsi AMF teh kan kabok. bener-bener yang bikin hidup lini tengah ke depan kan jadi transisi. Jadi dia tuh buka ruang ke sini, buka ruang ke sayap. Dia tuh harusnya jadi transisi antara sayap ke sayap, transisi antara striker sama CMF, harusnya kayak gitu. Cuman baiknya sangka orang mah kayaknya memang taktikal bojan buat Beckham teh kayak gitu mungkin dah. Kalian kalau misalkan kemarin ya kalian perhatiin Beckham jadi AMF, dia teh kemarin gak ngejalanin perannya dia sebagai AMF, walaupun gol yang pertama kan emang awalnya umpan Beckham kan. Iya, kipasnya dari Beckham. Tapi dia tuh nggak ngejalanin peran sebagai AMF. Kalau kata yang lihat babak pertama sama babak kedua peran Beckham beda. Peran pertama di babak pertama itu peran Beckham murni di belakang striker. Iya. Murni di belakang striker, berharap ada direct yang bisa langsung ke Ramon atau enggak langsung ke wing. Iya. Tapi masalahnya dia tuh juga ketat, makanya ada beberapa kali dia kena bola itu udah pasti dihabisin sama Di-press lawan. langsung. Makanya jatuh lagi. Kendalanya Beckham kan di strength-nya kan selalu kalah. Nah, biasanya ada AMF yang suka, biasanya kan kalau dari misalkan waktu lawan Nelayan City Sailor, si wingnya tuh kan ke tengah kan, ke half space, nanti si wingbacknya naik ke Iya, saya. harusnya kayak gitu. Kemarin murni wing ya di wing, kalau kata yang lihat di wing, terus Beckham pun nggak nyamperin ke wingnya sama sekali. Ujung-ujungnya ke Haye balik lagi. Iya. Haye langsung direct ke depan. Terus menurutku juga kalau misalkan permainan kayak kemarin Putrosnya ganti Marklo, kayaknya Beckham nggak terlalu berat deh mainnya. Ya mungkin. Ya, cuman kan cedera. Iya, kalau mau pakai taktik kemarin ya Beckham Ya. jadi AMF harusnya ada Marklo di situ. Gitu. Ada keluhan nggak kemarin? Ada sih babak pertama. Apa? Sakit gigi. Halo? Di posisi bek kanan. Kakang Ya, Kakang itu banyak banget yang hujat. Bukannya kakak yang jelek ya, cuman match kemarin banyak banget kecolongan. Dan gol Arema juga itu kesalahan dari kakak murni. Ya, Ya. dia nggak nutup. Dan untuk ngoper bola juga kan itu teh operan dari kakak main. Salah ya. Itu Iya. apa? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Hanya kena counter. Hanya kena counter dan jadi gol. Jadi gol. Julius Ya. juga. Masih muda sih sebenarnya ya. Enggak jauh Kalau ya misalnya gitu. dilihat, Kakak cuman Masih up and Mungkin lagi flop lah pertandingan Ya. kemarin. di match sebelumnya dia bagus sih. Bagus. Entah, tapi yang kerennya tuh Baros anjing. Baros tuh bisa di belakang ada, Di depan ada. tiba-tiba dia udah di depan Itu anjing. maksudnya Kayak David. kalau bisa kakak teh ngambil ilmu dari Baros tuh kayak gitu tuh. Di saat nyerang butuh ada, di saat bertahan cepat ke mundurnya. Nah, kakang teh kemarin, kakang tuh karena pengalaman mungkin ya, udah ke depan, kalau udah penetrasi itu ke depan, dia pasti lambat ke belakangnya. Telat. Pasti Speednya pasti ditutup aja kalau nah, pasti ditutupnya teh sama William Baros. iya. Ya, betul. Always kayak gitu, selalu kayak gitu.
ada di reply-nya, ada reply salah satu reply-nya. Iya pas gol gitu kalau Iya. salah. Baros yang nutup, Kakang malah ngikutin belakang. Nah, untungnya Baros teh positioningnya bagus, defense-nya bagus. Itu yang beruntungnya. Nah, makanya Kakang jangan terlalu ada di zona nyaman, jangan mentang-mentang duetnya dia William Baros kan gitu belakang. Tapi masalahnya peran Kakang tuh ngisi buat slot U23. Ya, itu yang Mungkin sih. setidaknya mungkin ada coba sesekali Bojan taruh main slot U23 yang lain. Kayak lebih dari. Jul udah si Jul Jul masih cedera. masih cedera ya. Sebenarnya berani sih kalau Jul recovery ya. masang. Tapi kayaknya recovery-nya Agak lama sih Jul. Tapi soalnya kalau misalkan ngambil di lini tengah kayaknya riskan. Ya mau nggak mau ya pasti pemain U23-nya ya Kakang. Mau nggak mau, tapi kan harus ada backupnya selain si Kakang gitu. Ada Nazril. Meskipun Robby Daris bisa ya main di kanan gitu. Pada Ya. babak kedua kan akhir-akhir ini juga Robby Daris main di Daris. kanan, akhirnya pakai 5 back kan. Terus Adam Alis, peran Adam Alis menurut Aing sangat penting juga tuh. Menurut Aing cocok sih Haye sama Adam Alis. Emang lebih cocok kayak sama Adam Alis. sebenarnya ada Malis teh basicnya teh attacking midfielder. Cuman Sempat sayap mah. sayap, cuman orang kaget pas dijadiin DMF, dijadiin CMF. Keren banget. Masalahnya teh ya gitu aja, maksudnya punya pemain versatile tuh ya. Heeh. Gitu kayak Eliano, tiba-tiba dia Di mana-mana. tiga posisi Asli, Cok, anjing kalian dari harus satu. bangga, kalian harus bangga sama Sugar Persib sekarang. Kalian tiba-tiba AMF kan kemarin AMF waktu di Lyon City, lawan Lyon City kan tiba-tiba jadi bek kanan, tiba-tiba bek Jadi bek kiri. kiri. Dia kalau dipasang jadi second striker keren bisa juga. Sayap tiba-tiba jadi sayap kanan. Ya. Sojan kiper Putros DMF kemarin tiba-tiba bek kanan ya, terus tiba-tiba ke bek kiri lagi. bek kiri lagi. Gila. Belum bisa kalau dijadiin CB itu teh Putros. Belum CB kan, Barba. CB dulu kan waktu lawan Lyon. Lawan Lyon. Iya lawan Lyon CB. Lawan Lyon CB. Enggak LB. LB. Kan lawan saat itu. Oh iya, Sandi. Julio Cesar sama Tricardi ya benar. Julio Cesar Patricardi, Barba di kiri. Sandil. Ayang Barba jadi CB teh macam apa ya? CB mah lawan ini Persebaya. Oh, Persebaya yang Riano LB LB kan Riano? Iya, Eliano LB main. Ya gitu. Ya kan babak kedua. Iya. Ya kan awalnya babak ke-1 si Barba Barba ya. ya LB ya. Barba Patricardi ya waktu lawan Persebaya tuh ya. Pakai 3 back kalau salah. Apa? Persis Persebaya. Terus ini tuh Lucho belum main. Lucho belum main. Lucho Klopp belum main. Berguinho juga bahkan cadangan. Ngeri juga ya. Tapi Aing penasaran satu orang. Dewa enggak? Dewangga. Aing masih masih pengen lihat Dewangga cara mainnya kayak gimana, meskipun di Piala Presiden main gitu ya kan, tapi kan precision itu makanya ya masih pengen lihat gitu. Bisa lawan Persita mau kasih kesempatan. Kayaknya mungkin rotasi, Masih soalnya rotasi. Rabunya langsung lawan Bangkok ke ya. Thailand lagi. Harusnya dikasih kesempatan. Terus kalau udah sih kayaknya PR-nya itu mungkin ya Iya. sama Ramon bisa digeser ke kiri. Barba siapa? Andrew Jung juga udah oke, cuma permasalahannya nanti ya tinggal finishing unggul, Ya. tinggal finishing sama aliran bola dari sepertiga lapang musuh lah, ya, final thirdnya. Kalau misalkan lo dari AMF, nah ke depannya kalau semana. Soalnya kemarin kan mesti ngandelin crossing kan, tinggal Andrew Jung itu wajar lah permainannya masih kurang karena baru 3 match main di so Persib. far good sih maksudnya Andrew Jung Ya, dari pembagian posisi. Itu mah bagus. 3 match itu pun belum pernah jadi starting ya. Ya. Ya, dan memang harusnya kayak gitu. Oh ya, satu lagi, salam damai buat Aremania dan Viking kemarin. Salut pisan kita mah ngeliatnya juga. Semoga aja
supporter di Indonesia semuanya bisa damai, nggak ada ya pesaing mah oke lah gitu. Nggak jadi kerusuhan lagi, apalagi sampai korban jiwa. Tuh setujukan lah ya, saling turunin lah emosi jiwanya lah. jangan pada saya lah intinya mah. Daripada dewasa, bobotoh mau dari pihak supporter manapun dewasa intinya. Jadi intinya keep humble. Nah, Masih ada beberapa pertandingan lagi, apalagi Borneo sekarang wah lagi lagi keren-kerennya, lagi tapi ada. mungkin ada kemungkinan kayaknya nggak tahu juga ya, mungkin bisa tersusul, apalagi kemarin Persija kalah lawan PSM Makassar ya. Sekarang Liga 1 udah nggak bisa ditebak siapa yang Ya, yang jadi bakal teratas atau siapa yang bawah. respect juga Dewa, lihat pemainnya kurang mewah apa lagi. Tapi dia Dewa perlahan udah mulai Ya, coba mulai ada dapat tempo game-gamenya. Ya lihat 5 match dari sekarang Dewa udah mulai klop, jadi kayaknya jadi saingan berat juga ntar buat Persib. Begitulah teman-teman. Ya betul. Nama cuma curhat-curhat aja. Kalau mau curhat lagi di bawah, tapi pakai analisis, jangan asal ngomong. Enak gitu ngomong. Well. Intinya kalau misalkan kalian daripada ngehujat pemain, mending ke sini Ngehujat. aja kita marah-marah Ya. di sini ya. Jangan ngehujat kita juga maksudnya. Kalau saya sama Yang ini aja nih dihujat. yang ini jangan, silahkan hujat aja. Dulu Hujat saya. kita udah well close.